Halo semuanya. Oke, di penelusuran kita kali ini, kita bakal ngebongkar sebuah rahasia besar yang tersembunyi di balik layar pertunjukan wayang tradisional. Kalau kita ngomongin wayang kulit Jawa, biasanya kan fokus kita langsung tertuju ke ksatria-ksatria tampan dengan baju zirah megah atau mungkin raksasa-raksasa yang menyeramkan itu ya. Tapi, gimana kalau saya bilang, kekuatan paling besar, tokoh paling purba dan paling penting di seluruh jagat pewayangan justru ngumpet di balik sosok karakter-karakter pelawak yang fisiknya, jujur aja nih, jauh banget dari kata sempurna. Nah, hari ini kita bakal ngupas tuntas misteri Togog dan Semar, dua tokoh penyeimbang kosmis yang perannya benar-benar jauh melampaui sekedar penghibur di atas panggung. Coba deh kita pikirin bentar. Kenapa tokoh dengan wajah seaneh ini kok ia sebenarnya adalah dewa? Buat kalian yang sering nonton wayang pasti tahu lah ya, begitu tokoh-tokoh ini muncul, penonton pasti langsung ketawa. Fisik mereka itu konyol banget, perutnya buncit, proporsi wajahnya berantakan, gak karuan. Tapi siapa sangka, di balik kelucuan itu ada sebuah kebenaran mitologis yang bikin merinding. Mereka ini bukan sekedar abdi dalam atau pesuruh biasa loh. Faktanya, mereka justru memegang kunci keilahian yang paling tinggi. Bagian pertama, asal-usul dua saudara. Kita mulai dari mitologi kahyangan ya. Supaya kita bisa paham rahasia ini, kita harus mundur jauh banget. Terbang ke masa di mana alam semesta ini baru aja dibentuk. Tapi sebelumnya, kita samain persepsi dulu soal apa itu punakawan. Secara harfiah, punakawan itu sering diartikan sebagai abdi atau penasehat. Di panggung wayang, kerjaan mereka yang ngintilin kesatria kemana-mana. Tapi, poin pentingnya tuh di sini. Status abdi ini sebenarnya cuma topeng doang. Semacam penyamaran kosmis gitu. Mereka turun ke dunia itu bukan buat ngelayanin majikan duniawi, melainkan buat ngejaga keseimbangan alam semesta. Di pundak mereka lah sebenarnya makna spiritual paling dalam dari sebuah lakon wayang itu berada. Nah, ini dia fakta yang bikin geleng-geleng kepala. Nama Semar dan Togog itu sebenarnya cuma nama panggung mereka selama di bumi. Kalau di kayangan, mereka ini adalah dewa-dewa elit dengan kedudukan super tinggi. Semar itu nama aslinya adalah Batara Ismaya, dan Togog adalah Batara Antaga. Mereka bukan cuma dua dewa yang kebetulan lagi mampir ke bumi, tapi mereka ini saudara kandung, punya ikatan darah kosmis yang sama. Kalau kita bedah silsilah keluarganya, asli. Ini ironis, tapi juga luar biasa banget. Batara Antaga dan Batara Ismaya itu adalah putra langsung dari Sang Hyang Tunggal, alias penguasa tertinggi di seluruh alam semesta. Dan yang paling bikin kaget, mereka berdua ini adalah kakak dari Batara Manikmaya. Kalian tahu nggak siapa Batara Manikmaya itu? Dia adalah dewa yang kelak bakal bertahta sebagai Batara Guru, rajanya para dewa di kayangan. Jadi bayangin aja, tokoh-tokoh pelawak yang sering disuruh-suruh sama manusia di bumi ini ternyata adalah kakak kandung dari rajanya para dewa. Gila kan? Masuk ke bagian 2, penasihat. Disinilah garis antara baik dan jahat ditarik. Terus, kalau mereka ini kakak beradik, kenapa nasib mereka di dunia manusia bisa beda banget? Nah, di titik inilah jalan hidup mereka bercabang drastis demi menopang tugas kosmis yang saling berlawanan. Semar atau Batara Ismaya tadi dapat tugas buat ngedampingin para kesatria yang baik dan berbudi halus. Kayak keluarga Pandawa, dia nuntun mereka pakai kebijaksanaan yang sejati. Di sisi lain, sang kakak, Togoh atau Batara Antaga, kebagian tugas yang, jauh dari kata populer. Dia harus mengabdi di pihak yang jahat, melayani penguasa-penguasa serakah kayak Kurawa atau para raja raksasa. Keduanya sama-sama penasehat, tapi mereka berdiri di dua kutub moral yang benar-benar berseberangan. Mari kita fokus ke Togog sebentar, karena perannya ini dalam dan kompleks banget. Hidup Togog itu penuh ironi dan tragis sebenarnya. Tugas dia kan ngasih nasihat yang benar. Tapi karena dia ditugasin di kubu yang jahat, kira-kira para raksasa atau raja yang serakah itu bakal dengerin omongannya enggak? Ya jelas enggak lah. Nasihat Togog ini selalu, dan saya tekankan ya, selalu diabaikan. Terus buat apa dong dia ada di situ? Gini, keberadaan Togog itu ibarat sebuah metafora. Dia hadir bukan buat nyelamatin penjahatnya, tapi sebagai peringatan moral yang keras banget buat kita para penontonnya. Sebuah pengingat soal apa jadinya kalau kita terus-terusan mengabaikan kebenaran. Lanjut ke bagian 3, makna di balik fisik. Ini tentang simbol spiritual mereka. Sekarang, kalian mungkin mikir gini, kalau mereka itu dewa yang agung, kenapa wujud fisiknya dibikin sekonyol itu? Coba kita perhatiin deh. Semar itu punya badan yang bulat banget, perutnya gede, hidungnya peset, matanya sayu kayak orang ngantuk, dan ada kuncung putih khas di dahinya. Terus si Togog, badannya juga besar, tapi kaku. Matanya melotot tajam,
mulutnya itu lebar banget, nyengir terus kayak nggak bisa ditutup, nggak punya gigi pula, dan kepalanya botak pelontos. Pertanyaannya, dari mana asal-usul wujud aneh ini? Ternyata, wujud fisik mereka yang konyol ini berawal dari sebuah mitos kuno yang epik, tapi agak lucu juga sebenarnya. Semua ini bermula dari lomba nelan gunung. Iya, kalian nggak salah dengar. Nelan gunung. Jadi demi ngebuktiin siapa yang paling sakti dan berhak jadi pewaris tahta Kayangan, mereka berdua nekat lomba nelan gunung. Semar berhasil nelan gunung itu dan menahannya di dalam perut. Makanya perutnya jadi buncit membulat secara permanen. Lah si Togok, dia saking tergesa-gesanya pas mau nelan gunung yang sama, malah tersedak. Gunung itu ngerobek mulutnya sampai jadi lebar banget dan matanya melotot keluar gara-gara nahan sakit. Gara-gara insiden konyol inilah ayah mereka marah dan menghukum mereka turun ke bumi. Tapi, cerita nelan gunung ini bukan sekedar dongeng sebelum tidur loh. Ada lapisan makna spiritual yang dalam banget di baliknya. Perut gedenya Semar itu melambangkan kemampuannya buat menampung dan menyerap segala sesuatu di dunia ini. Sebuah wujud kesempurnaan batin, ketenangan, dan kapasitas dia sebagai seorang guru sejati yang luar biasa sabar. Mata sayunya itu tanda kalau dia udah nggak tergiur lagi sama hal-hal duniawi. Nah, sebaliknya, mulut lebarnya Togok itu melambangkan ketamakan atau sifat suka ngomongin hal-hal nggak penting kayak gibah. Dan matanya yang melotot, itu simbol sifat manusia yang selalu sibuk nyari-nyari kesalahan atau aib orang lain. Jadi, fisik mereka itu benar-benar peta dari karakter yang mereka wakili. Waktu ngejalanin tugas di bumi, mereka berdua ini nggak sendirian. Semar selalu didampingi sama tim andalannya, para Punokawan, yang pastinya udah sangat dicintain sama masyarakat Jawa. Ada Gareng dengan kakinya yang pincang dan tangan bengkok, Petruk yang tinggi menjulang lengkap dengan hidung panjangnya, dan Bagong yang badannya bulat mirip kayak bayangannya Semar. Mereka ini bukan sekedar karakter pelengkap aja. Kecacatan fisik mereka sekali lagi jadi simbol kalau manusia itu nggak ada yang sempurna fisiknya, tapi bisa sangat kaya akan akal budi. Merekalah pelipur lara sekaligus pemecah masalah buat para ksatria Pandawa. Pastinya, sebagai penyeimbang kosmis, Togok juga punya pendamping setia. Kenalin, ini Bilung, atau kadang dipanggil Sarawita. Bilung ini tuh paket lengkapnya Togok. Biasanya dia berperan sebagai anak atau pengikut karibnya. Kemanapun Togok pergi melayani kerajaan-kerajaan jahat, Bilung pasti ada. Duet ini emang selalu nyumbang unsur komedi. Tapi di saat yang sama, mereka ini seolah jadi saksi bisu dari kesombongan raja-raja raksasa yang pada akhirnya pasti bakal runtuh juga. Masuk ke bagian keempat, filosofi pewayangan. Kita ngomongin kritik sosial di baliknya. Habis dengerin asal-usul mereka tadi, kita jadi sadar kan kalau panggung wayang itu ternyata bukan sekedar hiburan tradisional aja. Ini tuh ibarat ruang kelas filsafat. Semar dan Togog adalah dualitas yang mewakili dua sisi di dalam diri kita dan di dalam tatanan masyarakat. Semar itu wujud mutlak dari suara hati nurani yang jernih, sang penunjuk jalan spiritual yang penuh kebijaksanaan. Di seberangnya ada Togog, yang merepresentasikan dunia kita yang materialistis, penuh dengan ambisi, ketamakan, dan ego yang berisik. Keduanya harus eksis untuk saling menyeimbangkan alam semesta cerita wayang. Tapi disinilah tragedi besarnya. Kita seringkali melihat karakter-karakter jahat dan angkara murka di dalam wayang sebagai sosok yang fisiknya kuat, berkuasa, dan kaya raya. Tapi coba lihat endingnya. Togoh, yang jadi lambang akal sehat di tengah gila dan serakahnya dunia, sebenarnya selalu ngasih nasihat yang benar. Cuma, yaitu, tuan-tuannya terlalu gengsi dan sombong buat dengerin. Dan selalu, tanpa terkecuali, ceritanya berakhir dengan kehancuran kaum yang jahat. Mereka hancur bukan karena kurang kuat, tapi karena kelumpuhan moral akibat ngabaikin nasihat baik dari penasehatnya. Kutipan ini menurut saya merangkum semuanya dengan sangat pas. Keberadaan Togok dan Semar adalah bentuk kritik sosial dan filsafat Jawa yang mendalam. Para leluhur kita itu jenius banget. Mereka nyiptain tokoh jenaka bergigi satu, dan tokoh bermulut lebar ini bukan sekedar buat bahan lawakan, tapi sebagai sarana ngasih kritik tajam ke para penguasa dan ke umat manusia pada umumnya. Mereka seolah ngingetin kita kalau kebesaran sejati itu nggak pernah diukur dari seberapa ganteng fisik kita, seberapa tinggi tahta, atau seberapa besar kekuasaan kita, melainkan dari kedalaman jiwa dan kerendahan hati untuk mau dengerin suara kebenaran. Jadi, sebelum kita tutup penelusuran kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan nih. Pertanyaan yang gak cuma relevan buat penonton wayang di zaman dulu, tapi juga buat kita semua yang hidup di era modern ini. Di tengah dunia kita sekarang yang makin berisik, penuh ambisi dan obsesi materialistis, udahkah kita meluangkan waktu sejenak buat dengerin suara nurani kita yang tenang dan bijak layaknya Semar? Atau jangan-jangan, tanpa sadar kita malah lagi ngabaikin peringatan-peringatan kecil di sekitar kita dan berjalan pelan-pelan menuju kehancuran kita sendiri, persis kayak tuan-tuannya Togok?
Pilihan itu, pada akhirnya, ada di tangan kita sendiri. Teruslah belajar, tetap kritis, dan sampai jumpa di eksplorasi kita selanjutnya.